Halo sobat pendengar. Selamat datang di channel Sakteras. Di video kali ini kita akan membahas tentang masalah kanonikal di Blogger. Tentu sobat pasti penasaran bukan dengan apa yang akan kita bahas hari ini? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Daripada Anda penasaran, langsung simak saja video ini. Selamat mendengarkan. Hati-hati. Masalah kanonikal di Blogger ini bisa diam-diam membunuh traffic dan peringkat Google Anda. Jangan biarkan kode error seperti duplikat tanpa kanonik menghabiskan kuota crawling situs Anda. Inilah panduan lengkap menyelamatkan SEO blog Anda saat ini. Jika Anda mengelola blog menggunakan platform CMS Blogger atau Blogspot, coba buka Google Search Console Anda sekarang. Apakah Anda menemukan peringatan menjengkelkan seperti duplikat tanpa kanonik yang dipilih pengguna? Atau halaman alternatif dengan tag kanonik yang tepat di tab pengecualian? Jika iya, jangan diabaikan. Banyak blogger pemula mengira ini hanya masalah teknis biasa. Padahal, jika dibiarkan, masalah ini ibarat rayap yang diam-diam merusak reputasi SEO Anda di mata Google. Di artikel ini, kita akan membongkar tuntas cara memperbaiki masalah kanonikal di Blogger agar traffic Anda kembali aman dan mulus. Mengapa Google bingung dengan blog Anda? Memahami tag kanonik. Bayangkan Anda menulis satu artikel hebat, tetapi Google melihatnya ada di 2 atau 3 alamat URL yang berbeda. Itulah fungsi utama dari tag kanonik. Tag kanonik adalah kode kompas yang memberitahu robot mesin pencari untuk memilih satu URL utama sebagai salinan asli yang wajib diindeks di halaman hasil pencarian. Mengapa duplikasi URL ini bisa terjadi di Blogger? Berikut beberapa penyebab utamanya. Penyebab seluler. M1 Blogger secara otomatis membuat 2 versi URL untuk satu artikel, versi desktop dan versi seluler yang diakhiri parameter M1. Tanpa pengaturan kanonik yang benar, Google akan bingung memilih mana yang harus dipajang di pencarian. Variasi jalur akses, HTTP versus HTTPS, www versus non-www terutama bagi Anda yang menggunakan domain custom, .com, .net, dan lain-lain. Google kerap mendeteksi variasi URL ini sebagai konten duplikat yang berbeda. Parameter pelacakan sindikasi konten, URL acak dari sistem pelacak luar yang tidak sengaja merayap masuk ke blog Anda. Dampak mengerikan jika Anda mengabaikan error ini. Masalah terbesar dari kekacauan kanonikal ini bukan cuma soal tampilan error di Search Console, melainkan efek dominonya pada performa bisnis blog Anda. Menghancurkan anggaran crawl budget bot Google memiliki batas waktu harian untuk mengunjungi blog Anda. Jika mereka habis untuk memeriksa ratusan URL duplikat yang sama, mereka akan melewatkan dan mengabaikan konten-konten unik terbaru Anda yang lain. Selain itu, masalah duplikat dalam skala besar akan menurunkan peringkat keseluruhan blog Anda, bahkan berisiko membuat Google salah mengindeks URL sampah alih-alih URL utama artikel Anda. Akibatnya, traffic merosot, pendapatan iklan atau jualan Anda pun ikut merana. 4 langkah ampuh memperbaiki masalah kanonikal di Blogger. Jangan panik. Ada beberapa trik nyata yang bisa Anda eksekusi sekarang juga untuk membenahi kesalahan sistem ini. 1. Pasang tag kanonik otomatis di HTML tema. Sebagian besar tema Blogger Premium sebenarnya sudah dilengkapi tag kanonik otomatis. Namun, jika tema Anda belum memilikinya, Anda wajib memasangnya manual. Masuk ke Blogger tema, edit HTML, lalu cari tag head. Tepat di bawah tag head, tempelkan baris kode kanonik dinamis standar Blogger. Setelah itu, Anda bisa memastikan kodenya bekerja dengan cara klik kanan pada halaman blog Anda dan pilih View Page Source untuk memeriksa apakah URL kanonikalnya sudah mengarah ke URL utama. 2. Aktifkan pengalihan, redirect 301, HTTPS www. Untuk pengguna domain custom, pastikan Anda masuk ke dashboard Blogger, lalu aktifkan opsi, alihkan domain, agar versi non-www otomatis pindah ke www, serta aktifkan ketersediaan HTTPS. Ini akan menyatukan semua kekuatan link Juich blog ke satu muara URL yang sah. 3. Konsisten menggunakan URL utama pada tautan internal linking. Saat Anda menyisipkan link artikel lama ke dalam artikel baru, pastikan Anda menulis URL aslinya secara utuh dan bersih. Jangan pernah memasukkan URL yang memiliki ekor parameter seluler seperti M1 ke dalam internal linking Anda karena itu akan membingungkan bot Google. 4. Maksimalkan URL bersih dalam peta situs, sitemap. Google menganggap URL yang terdaftar di dalam sitemap sebagai URL prioritas utama, kanonik.
Oleh karena itu, pastikan Anda telah mengatur file robots.txt dengan benar di Blogger dan telah mengirimkan sitemap resmi Anda ke Google Search Console. Catatan penting untuk menghindari panik buying ilmu. Jika Anda melihat beberapa URL acak yang aneh muncul di tab pengecualian atau excluded di Google Search Console, abaikan saja kesalahan tersebut. Mengapa? Karena tab pengecualian memang tempatnya URL-URL yang tidak boleh diindeks Google. Itu berarti sistem kanonikal Anda justru sedang bekerja dengan sukses untuk membuang URL duplikat tersebut dari halaman pencarian. Berapa lama sampai blog Anda normal kembali? Mesin pencari membutuhkan waktu adaptasi yang bervariasi untuk memproses perubahan data teknis. Anda biasanya baru akan melihat pemulihan performa, perbaikan data di Search Console, serta kenaikan peringkat pencarian dalam waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah semua perbaikan kanonik di atas Anda terapkan. Kuncinya adalah konsistensi dan kesabaran. Menyelamatkan kesehatan teknis blog adalah langkah pertama untuk memastikan artikel-artikel terbaik Anda dibaca dunia tanpa terhalang error Google. Jika Anda mengikuti semua langkah di atas, masalah kanonik di blogger Anda perlahan akan sirna. Apakah Anda masih menemukan kode error kanonikal yang membingungkan di dashboard Search Console Anda? Atau ada langkah di atas yang belum Anda pahami? Tuliskan pertanyaan atau kendala spesifik blog Anda pada kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan bersama. Terima kasih untuk para pendengar yang telah menonton dan mendengarkan video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk para pendengar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.